Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji yang terhormat, Pak Agus, Bu Novi, dan Pak Imron, serta guru-guru dan teman-teman. Salam hangat untuk semuanya. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa jadilah bijak dalam memilih gaya hidup, karena gaya hidupmu mempengaruhi cara kamu berpikir dan bersikap. Inilah topik pembahasan menarik dari karya tulis saya pagi ini. Izinkan saya, Natasha Alia Putri, mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Dampak Gaya Hidup Terhadap Risiko Menderita Penyakit Gagal Ginjal pada Anak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari karya tulis saya. Untuk memperjelas, saya akan menjelaskan definisi gaya hidup terlebih dahulu. Gaya hidup adalah pola tingkah laku segolongan manusia dalam sehari-hari dalam masyarakat. Gaya hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu gaya hidup sehat dan gaya hidup tidak sehat. Nah, gaya hidup tidak sehat dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang berbahaya, terutama penyakit gagal ginjal. Nah, belakangan ini banyak nih anak yang menderita penyakit gagal ginjal karena sering menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, terutama anak yang berusia 0-16 tahun. Kurangnya pemahaman orang tua dan anak mengenai gaya hidup juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab penyakit gagal ginjal. Nah, dari latar belakang, saya membuat beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Sejauh mana sih anak-anak sudah menerapkan gaya hidup sehat? Kedua, apa saja manfaat menerapkan gaya hidup sehat pada anak? Ketiga, apa dampak gaya hidup terhadap kesehatan ginjal pada anak? Keempat, apa saja sih contoh gaya hidup yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal? Dan yang kelima adalah apa saja gejala penyakit gagal ginjal? Dari rumusan masalah, saya menentukan batasan masalah, yaitu membahas dan menjawab masalah-masalah terkait dampak gaya hidup terhadap risiko menderita penyakit gagal ginjal pada anak. Tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah pertama, mengetahui lebih dalam dampak gaya hidup terhadap kesehatan ginjal. Kedua, mengetahui jenis gaya hidup yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang pentingnya menerapkan gaya hidup sehat bagi kesehatan ginjal. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah pertama, polling. Saya memberikan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada anak yang berisi pertanyaan mengenai gaya hidup dan dampak gaya hidup tidak sehat. Kedua, studi literatur. Saya melakukan pencarian literatur tentang data kejadian penyakit gagal ginjal pada anak dan penyebabnya. Sekarang saya akan menjelaskan teori yang melandaskan karya tulis ini. Pertama adalah anak. Menurut Kemenkes, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Kesehatan anak sangat penting untuk diperhatikan, karena pada masa ini anak masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat. Kesehatan anak sangat dipengaruhi oleh asupan makanan dan nutrisi yang cukup, serta aktivitas fisik yang teratur. Kedua, selanjutnya adalah gaya hidup. Sekali lagi, gaya hidup adalah pola tingkah laku segolongan manusia dalam masyarakat. Gaya hidup ada dua, yaitu gaya hidup sehat dan gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup sehat, contoh gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur, mengurangi asupan gula dan garam, mengurangi asupan lemak berbahaya, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan berkala, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan contoh gaya hidup tidak sehat adalah jarang atau tidak pernah berolahraga, pola makan tidak sehat, kecanduan gadget, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, kurang tidur, mengonsumsi minuman berenergi secara berlebihan, dan sering menahan buang air kecil. Yang selanjutnya adalah ginjal.
Menurut Dr. Fauzan Azari, manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di sisi kiri dan kanan tubuh, tepatnya di rongga perut bagian belakang atau bisa disebut retroperitoneal, di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Bentuk ginjal seperti kacang dengan panjang 10-12 cm atau seukuran sekepalan tangan. Ginjal memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, seperti menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel darah merah, serta mengatur tekanan darah dan kadar garam. Selanjutnya adalah penyakit gagal ginjal. Menurut Dr. Fadli Rizal Makarim, penyakit gagal ginjal merupakan kondisi di mana satu atau kedua ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, gagal ginjal ada dua jenis nih, yaitu gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah kerusakan ginjal yang terjadi secara mendadak. Sedangkan gagal ginjal kronis adalah kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Perbedaan utama gagal ginjal kronis dan akut terjadi pada letak terjadinya waktu penyakit tersebut. Gagal ginjal memiliki gejala yang dapat dideteksi, seperti sering mual dan muntah, nyeri pada bagian kanan atau kiri perut, urin berdarah, rewel saat buang air kecil karena terasa sakit, sering sakit kepala, kulit terlihat lebih pucat dari biasanya, jarang buang air kecil, dan warna urin lebih pekat, wajah, tangan, atau kaki terlihat membengkak, serta anemia. Gaya hidup seperti apa sih yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal? Gaya hidup yang dapat meningkatkan risiko menderita penyakit gagal ginjal adalah seperti kurang minum air putih, konsumsi gula berlebihan, konsumsi garam berlebihan, kurang aktivitas fisik, mengonsumsi makanan olahan secara berlebihan, serta mengonsumsi protein hewani secara berlebihan. Gimana sih cara mencegah penyakit gagal ginjal? Agar terhindar dari penyakit gagal ginjal, kita harus menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, seperti membatasi asupan gula, membatasi asupan garam, memenuhi kebutuhan air putih, menghindari zat pengawet, perasa, dan pewarna, rutin berolahraga, serta mengurangi asupan lemak berbahaya. Sekarang saya akan menjelaskan diagram hasil penelitian yang sudah saya lakukan terhadap 150 responden anak. Pada diagram pertama menunjukkan bahwa 3 faktor penyebab penyakit gagal ginjal yang responden anak paling ketahui adalah 1. Gaya hidup sehat, yaitu sebanyak 87,8% responden yang memilih. Kedua, obat-obatan dan bahan kimia, yaitu sebanyak 66,7% responden yang memilih. Dan yang ketiga adalah komplikasi penyakit lain, yaitu sebanyak 43,1% responden yang memilih. Pada diagram selanjutnya, saya menanyakan kepada responden seberapa sering responden mengonsumsi makanan atau minuman manis. Dan pada diagram ini menunjukkan bahwa rata-rata responden jarang mengonsumsi makanan atau minuman manis. Dan sebagian lainnya kadang-kadang mengonsumsi makanan atau minuman manis. Pada diagram selanjutnya, saya menanyakan seberapa sering responden mengonsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi. Dan hasilnya rata-rata responden jarang mengonsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi. Dan sebagian lain kadang-kadang mengonsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi. Pada diagram ini, saya menanyakan berapa konsumsi air putih yang responden minum dalam sehari. Nah, hasilnya ternyata 60,7% responden mengonsumsi 4-8 gelas air putih dalam sehari. Dan 31,3% responden mengonsumsi 8-12 gelas air putih dalam sehari. Sementara sebagian kecil responden mengonsumsi 1-3 gelas dalam sehari. Pada diagram selanjutnya menunjukkan bahwa beberapa responden pernah mengalami kondisi kesehatan yang menunjukkan gejala penyakit gagal ginjal, seperti nyeri pada bagian kanan atau kiri perut, dehidrasi, serta perubahan warna urin menjadi lebih keruh.
Nah, pada diagram ini menunjukkan bahwa 31% responden pernah mengalami kondisi kesehatan yang menunjukkan gejala penyakit gagal ginjal karena sering menerapkan gaya hidup yang tidak sehat. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa beberapa responden telah menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, seperti berolahraga secara teratur, mengonsumsi buah dan sayur, serta memenuhi kebutuhan air putih. Pada diagram selanjutnya menunjukkan bahwa responden setelah menerapkan gaya hidup sehat, responden merasakan beberapa manfaat seperti badan lebih fit dan berenergi, yaitu sebanyak 77,7% responden, tidak mudah sakit karena imunitas tubuh terjaga, yaitu sebanyak 70,5% responden yang memilih, dan berat badan ideal, yaitu sebanyak 44,6% responden yang memilih. Nah, jadi kesimpulan yang didapat adalah ternyata beberapa anak masih menerapkan gaya hidup yang tidak sehat yang dapat meningkatkan resiko penyakit gagal ginjal, seperti mengonsumsi makanan atau minuman manis, mengonsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi, serta tidak memenuhi kebutuhan air putih. Nah, setelah menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, beberapa anak mengalami kondisi kesehatan yang menunjukkan gejala penyakit gagal ginjal, seperti nyeri pada bagian kiri atau kanan perut, mengalami dehidrasi, perubahan warna urin menjadi lebih keruh, kebiasaan buang air kecil berubah, susah buang air kecil dan terasa sakit, pembengkakan pada tangan, kaki, atau wajah, serta urin berdarah. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat adalah menerapkan gaya hidup sehat dapat menyehatkan tubuh kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Nah, jadi penelitian ini membuktikan bahwa gaya hidup tidak sehat dapat menjadi salah satu faktor penyebab penyakit gagal ginjal pada anak. Nah, kita masuk saran ya sekarang ini. Berikut adalah hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit gagal ginjal. Yaitu 1. Penerapan pola makan sehat. Kita dapat menerapkan pola makan sehat dengan cara mengonsumsi buah dan sayur, serta mengurangi asupan garam, gula, dan asupan lemak berbahaya. Kedua, berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus yang terlalu berat loh. Contoh olahraga yang ringan adalah berjalan, berlari, dan bersepeda. Ketiga, memenuhi kebutuhan air putih. Jumlah konsumsi air putih yang baik bagi anak adalah 4-8 gelas air putih dalam sehari. Dan yang terakhir adalah melakukan cek kesehatan berkala. Langkah ini berguna agar kita dapat mendeteksi penyakit lebih dini. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Tony Robin pernah Tepuk tangan yang meriah untuk Tasya. Tony Robin pernah berkata, satu-satunya perjalanan yang mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah dimulai. Jadi, ayo kita menerapkan gaya hidup sehat agar badan kita selalu bugar dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Saya, Natasha, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tasya. Selanjutnya ada ulasan dari Bu Novi. Kepada Ibu, dipersilakan. Masya Allah. Selamat Tasya, lega? Iya. Alhamdulillah. Tas, ini materinya luar biasa ya. Bu Nov jadi mengingat beberapa tahun lalu salah seorang ibu guru kita sudah berpulang, udah wafat. Terus waktu itu sekitar tahun 2014-an. Jadi kebetulan suaminya cuci darah. Bu Nov kaget karena waktu mengunjungi ke sana melihat kok ada 2 pasien anak. Makin kesini makin banyak. Nah, jadi terakhir bisa kita lihat tuh pergantian ada 5 anak, 6 anak. Jadi materi kamu pas banget ini sayang. Bu Nov pikir ada kelainan ginjal karena memang sakit tertentu. Ternyata kalau ngomong sama sebagian orang tua yang di sana, karena Bu Nov ikut nungguin juga waktu itu, memang pola jajan dan Natasya di sini udah bawa
gimana supaya jangan makan garam dan gula berlebih gitu ya nak ya. Walaupun kayaknya responden bagus-bagus nih. Responden yang hidupnya sehat, responden yang makan minumnya 8 gelas 4 sampai 8 gelas sehari, dan kebetulan juga termasuk yang jarang makan manis-manis nih katanya respondennya. Keren-keren banget. Nah, ini mungkin kampanye Tasya berikutnya ke teman-teman ya nak ya. Nah, Bu Nov tanya sekarang buat Tasya sendiri. Kan pasti gangguan untuk entah ada yang bawain makanan-makanan GGL ya nak, istilahnya apa? Gula, garam dan lemaknya tinggi gitu ya nak. Emang enak-enak loh. Enak-enak banget dan enggak terlalu mahal juga banyak gitu ya nak. Nah, Tasya sendiri buat preventif Tasya gimana nih? Mungkin boleh mengonsumsi makanan seperti itu kadang-kadang, tapi jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang tuh sarannya gimana nak? Sehari sekali Hah? atau seminggu sekali atau gimana sayang? Bisa mungkin seminggu dimaksimalin 3 kali. Seminggu 3 kali. Jadi ntar Tasya akan kampanye gitu sama teman-teman. Tasya mau mulai dari Tasya sendiri untuk juga mengurangi jajanan dengan gula, garam dan lemak yang tinggi sayang. Iya. Oke. Baik, terus buat note listnya nih kan ada beberapa saran-saran Tasya nih, banyak banget. Kalau Tasya lihat tipikal teman-teman Tasya di tugasku, Tasya lebih ngerasa banyak yang suka makan manis atau kebanyakan yang gak suka makan manis? Kebanyakan suka sih Bu, soalnya saya sering lihat banyak anak-anak yang jajan minuman manis. Nah, siap. Halo teman-teman di sebelah sana, hati-hati sama makanan manisnya ya. Tasya, kalau gitu pesan Tasya apa sama teman-teman sekarang nih? Boleh pakai mic ya? Ya, kurang keras. Mungkin boleh minuman manis tapi jangan berlebihan, dan kalau ya Tasya agak enak nih, ntar takutnya dimarahin teman-teman gitu ya, jadi agak ragu-ragu. Boleh makan minum manis tapi jangan berlebihan. Baik, hidup sehat ya sayang. Terima kasih Tasya, luar biasa materinya. kasih Bu. Kita berikan aplaus lagi boleh.